Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Kali ini kita bertemu dalam podcast cerdas tangerangutaranews.com. Pada siang hari ini menjelang sore kita kedatangan pejabat publik, salah satu pejabat teras Kabupaten Tangerang, yaitu kita mengundang Bupati Tangerang. Alhamdulillah Bupati berhalangan hadir Pak ya. Memberikan disposisi kepada pejabat Kepala Badan Perencanaan ya. Pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi P-nya 2 ya, Bapeda. Ini seperti zaman dulu lagi Pak ya, balik lagi. Sebelum kita perkenalkan, izin mungkin bisa dibuka Pak. Ya, siap. Biar kelihatan mudanya gitu ya. Kelihatan ganteng. Gantengnya. Ya, hari ini kita kedatangan tamu dalam acara santai. Kita ngobrol walaupun temanya serius, tapi kita bicaranya selalu aja Pak lah. Ya. Ya, karena tamu kita ini salah satu pejabat senior. Jadi beliau ini Bapak Insinyur Haji Taufik Emil MT Pak ya? Ya, nggak dipasang MT ini Pak. Nggak usah, cukup Insinyur aja ya. Ya, kalau kita bicara Insinyur berarti beliau ini perencana. Jadi pas kalau Bupati Tangerang itu memberikan mandat sebagai Kepala Bapeda. Beliau ini Kepala Bapeda dari tahun berapa? 2019. 2020. Udah hampir 3 tahun ya. Ya. Berarti cukup lama juga ya. Ya, beliau ini dari catatan kami banyak mengantongi jabatan penting di wilayah seperti pernah menjadi Kepala Dinas Tata Ruang Pak ya. Iya, Cipta Karya. Ya, mungkin terakhir Sekda kali. Iya, dan beliau ini juga memang dari awal masih PNS-nya memang konsen di bidang-bidang ilmu teknik Pak ya. Ya, dulu di mana Pak? Insinyur Pak? Di ISTN Teknik Sipil. ISTN Teknik Sipil, Jakarta ya. Jakarta. Oke, sebelum kita mulai, kita mengucapkan syukur terlebih dahulu atas kesehatan. Sehat Pak? Alhamdulillah. Yang penting Bapeda sehat. Karena Bapeda itu adalah otaknya Kabupaten Tangerang. Semua perencanaan Pak ya, dari hilir ke hulu itu ada di Bapeda. Sebelum kita jauh mengeksplor dan merosting Bapak Insinyur Haji Taufik Emil, senyum terus nih Pak ya. Iya, mungkin lagi enak kali ya. Ya, lagi enak badan, enak semuanya lah. Mungkin bisa dipaparkan kepada publik atau masyarakat, karena ini kita adalah podcast, ini adalah salah satu alat komunikasi publik antara masyarakat ke masyarakat serta pelayan pemerintah juga ke masyarakat. Sebenarnya apa sih Pak tugas pokok Bapeda itu Pak? Mungkin bisa dijabarkan sedikit. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat pada hari ini untuk menghadiri ini acara talk show ya, podcast dari Tangerang News. Tangerang Utara News. Utara News di Utara Kabupaten Tangerang di Gedung MUI, Kecamatan Kosambi, seberang kantor Kecamatan Kosambi. Alhamdulillah sekali lagi saya syukur untuk diundang ya menghadiri acara ini atas perintah Pak Bupati untuk mewakili beliau pada siang menjelang sore hari ini. Ya, terkait kepada tugas dan fungsi Bapeda ya sebagai instansi di bawah Pak Bupati untuk melaksanakan program perencanaan Kabupaten Tangerang ya. Jadi perencanaan mulai dari perencanaan pembangunan baik itu di aspek infrastruktur, aspek perencanaan sosial budaya dan ekonomi. Jadi secara makro menyusun program-program pembangunan untuk menjabarkan visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati Tangerang selama 5 tahun ke depan dalam bentuk RPJMD 2019-2023 sesuai masa periode kedua beliau. Nah, itu program-program unggulan, 15 program unggulan yang kita kawal untuk mencapai target indikator dari program-program unggulan tersebut sampai nanti tahun depan 2023. Demikian. Oke. Ada yang menarik dari kita. Di RJPMD lalu, kita punya 25 program unggulan. Sekarang di press jadi 15. Apa filosofi dari pengecilan program ini, Pak? Betul. Jadi awalnya memang 25 program unggulan. Kemudian pada tahun 2020 kita tahu semua seluruh kabupaten kota se-Indonesia bahkan sedunia ya. Kita mendapatkan cobaan musibah COVID
yang harus kita berpikir untuk refocusing, kemudian realokasi sampai ke rasionalisasi dari sisi-sisi kapasitas, kemampuan dari juga PAD, juga kemampuan pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan di daerah. Nah, program unggulan itu kita review kembali kemampuan anggaran PAD sampai dengan 2023, proyeksinya itu yang kita gabung. Jadi 25 program unggulan itu tidak, yang 10 program unggulannya tidak hilang ya. Tidak hilang, tapi digabung, di merger ke dalam program 15. Ya. Seperti program-program yang Sanitren itu masuk di dalam program unggulan Sanitren. Jadi masuk di dalam satu. Tadi Pak Kepala Bapeda mengatakan adanya musibah nasional seperti COVID-19. Faktor itu akhirnya membuat reschedule ulang anggaran, Pak ya. Iya, mereview lagi. Terus apakah berdampak kepada penyerapan kegiatan sasaran RJPMD kita? Oh iya, betul. Siap. Betul Pak Budi ya. Target indikatornya kita sesuaikan kembali. Jadi contoh nih yang simpel tadi diresmikan sanitasi pondok pesantren ya di Tiga Raksa, di pesantren Asmaul Husna Desa Tapos Tiga Raksa. Kita selama 5 tahun awalnya programnya ada 800 pondok pesantren untuk target sampai 2023. Namun karena tadi kemampuan anggaran yang harus kita proyeksi kembali, kita review kembali. Artinya program itu kita rasionalisasi menjadi 600 pondok pesantren. Itu turun 200. Nah, capaian sampai dengan 2021 yang lalu pondok pesantren sudah 346 pondok pesantren. Itu contoh-contoh kecil ya. Sanitasinya kita bangun. Jadi target 2022 dari target 15 unggul itu yang sudah terserap di atas 80% mana ya Pak? Yang udah terserap? Kalau secara akumulasi sampai tahun ke 2021 itu tahun ketiga PJMD sudah 64%. Jadi sisanya 36% itu pada tahun ini dan 2023. Iya, berarti kan kalau bicara jabatan Bupati tinggal setahun setengah lagi kan ya? Betul. Menurut pendapat Pak Taufik Emil, apakah akan tercapai sasaran itu? Harus tercapai. Karena itu ini ya mandat dari masyarakat ya. Betul, dan RPJMD itu kan berupa perda. Jadi harus laksanakan secara bersama-sama. Kalau konsekuensi tidak maksimalnya RJPMD ini apa? Ada sanksi nggak Pak? Kali dari lembaga-lembaga pengawasan gitu? Bila mana tidak terwujud. Tiap tahun ini kan kita melaporkan dalam bentuk LKPJ, ya. Laporan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD, laporan ya. Iya, laporan. Nah, bukan LPJ bukan ya? Bukan LPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban. Jadi itu kita laporan ke Bupati mana hambatan kendalanya. Tadi ya disampaikan masalah tahun 2020 terjadi COVID ya. Sehingga itu secara rasional kita harus mereview kembali. Dan kita target kita semua target indikatornya tercapai pada 2020. Kita punya bentangan pantai hampir 62 km Pak ya, 51 dari 51 ya. Berarti diralat kemarin Ketua Dewan ngomong 56, mungkin 51. diukuran dari ini kali, dari Kamal kali. Iya, biasa lah manusia itu kan pasti ada kesalahan data. 51 kilo ya. Itu data yang sudah fix ya. Ya, dari tata ruang. Nah, itu kan jarak yang panjang itu kan menyimpan potensi sumber daya alam. Betul. Yang luar biasa. Bagaimana eksplorasi atau kajian dari Bapeda terhadap perencanaan pesisir itu, Pak? Ya, nah ini yang kita selain potensi, tapi kita juga berpikir untuk bagaimana mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan di pesisir. Kita tahu bahwa pantai pesisir kita itu dangkal, kemudian abrasi. Topografinya juga. Iya, abrasi. Contoh kemarin di Mauk gitu ya, di Desa Tanjung Anom itu kita tahu. Dulu 10 atau 20 tahun yang lalu
itu garis